Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Bersyukur kepada Allah atas kunjungan antum, silaturahmi, persaudaraan. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari mulia, hari Jumat di bulan yang mulia ini 10 awal Dzulhijjah. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang berlipat ganda insyaallah. Dan pertanyaannya menarik karena ini menyangkut orang pertama di Indonesia. Ya, apa maksud tujuan kita datang ke istana? Jadi background mengapa kita datang ke istana itu adalah karena suasana yang hiruk pikuk terhadap rencana undang-undang HIP itu mendapat reaksi nasional. Jadi hampir semua komunitas umat Islam itu bereaksi. Ya, baik itu MUI, baik itu Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lain. Semuanya menyampaikan sikap menolak RUU HIP itu. Karena terindikasi RUU ini akan memberikan tiket kosong buat komunisme kembali ke Indonesia. Nah, apalagi mereka menginginkan Trisila dan Ekasila itu. Ujung-ujungnya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini bukan keyakinan atau ajaran manusia yang beragama yang benar ya. Nah, karena reaksi begitu luas tentang RUU HIP, maka kami melalui Ormas Parmusi. Parmusi ini Persaudaraan Muslimin Indonesia. Yang dulu Parmusi ini juga kelanjutan dari Masyumi. Ya, tetapi Masyumi itu partai politik. Parmusi ketika sudah bergabung dengan P3, nah kemudian Parmusi menjadi ormas. Ya. Nah, saya ikut masuk di Parmusi dan saya sebagai wakil ketua bidang dakwah ya. Di lembaga dakwah Parmusi itu ketuanya Ustaz Syuhada Bahri, saya wakilnya. Nah, alhamdulillah kita membangun gerakan dakwah lewat Parmusi ini. Sekarang ini kita sudah punya 5.000 lebih dai menyebar di seluruh Indonesia. Karena fokus Parmusi adalah membangun gerakan dakwah terutama melalui desa madani, yaitu akan membangun dakwah, ekonomi dan sosial pendidikan di masyarakat secara langsung di lapangan, seperti itu. Nah, melalui Parmusi ini kemudian kalau lembaga-lembaga Islam lain itu melakukan protes atau pernyataan sikap spontanitas dari masing-masing lembaga, apakah MUI, apakah Muhammadiyah atau NU, tapi kami Parmusi tidak. Jadi kami melakukan sikap itu atau menyatakan sikap itu melalui Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, yang itu melibatkan seluruh perwakilan Parmusi se-Indonesia. Sebelum menghadap Presiden. Tanggal berapa itu Mukernas? Waduh, lupa saya tanggalnya. Tapi sebelum itulah kita melakukan Mukernas, kemudian sepakat di dalam Mukernas itu seluruh suara Parmusi menolak rencana undang-undang HIP gitu, dan minta untuk dibatalkan. Sikap tegas itu, nah akhirnya disampaikanlah kepada pihak istana untuk menyampaikan itu secara langsung kepada Presiden. Alhamdulillah rupanya dapat tanggapan. Barangkali hampir Parmusi lah yang pertama kali mewakili ormas-ormas yang ada itu yang diterima oleh istana gitu. Nah itu pertimbangannya karena itu bukan spontanitas dari pimpinan pusat, tapi ini adalah suara dari seluruh jajaran umat se-Indonesia gitu. Akhirnya diterimalah kita hari Senin itu oleh pihak istana dan kami berenam ya, Ketua Umum Pak Usama Isyam, kemudian Sekjennya Pak Rahman Segaf, kemudian saya sebagai wakil
LDP, Lembaga Dakwah, didampingin Dr. Bukhari Abdul Samad. Kemudian dari perempuan itu Ketua Muslimah Parmusi, Ibu Ona, dan Bendahara Ibu Dewi. Jadi kita berenam datang ke istana, dan kemudian ketika Bapak Presiden menyambut kami dan diberikan kesempatan untuk bicara, Ketua Umum Pak Ustadz Mesya menyampaikan dua hal. Ya, yang pertama menyampaikan sikap dari peserta Mukernas Nasional Parmusi untuk menolak dan meminta untuk dibatalkan rencana undang-undang HIP. Ya, itu pertama. Yang kedua, mengundang Presiden untuk membuka rencana Muktamar Parmusi tanggal 26-27 September. Gitu. Nah, setelah itu Ketua Umum Parmusi menyerahkan ke saya untuk menyampaikan masukan atau nasihat untuk Bapak Presiden atas nama Parmusi. Nah, kesempatan itu saya sampaikanlah poin utama. Yang pertama, penguatan dari pernyataan Pak Ketua Umum Parmusi, dan saya baru pulang dari berbagai daerah. Memang reaksi umat ini luar biasa penolakannya terhadap rencana undang-undang HIP ini, sehingga kami menuntut supaya segera dikeluarkan surat dari pihak Presiden untuk kepada DPR agar dibatalkan ya, RUU HIP itu. Nah, kemudian kami sempat menyampaikan 5 hal nasihat ya sebagai wakil LDP Lembaga Dakwah Parmusi dan ulama-ulama yang kami dengar suaranya. Kami menyampaikan 5 hal. Yang pertama, tegakkan salat dan kebenaran. Ya, karena bagaimanapun hablum minallah ini adalah hal yang terutama di dalam kehidupan manusia. Saya sampaikan sama Bapak Presiden, manusia itu tidak cukup hanya diperhatikan fisiknya, tapi juga adalah rohaninya. Rohani itu menepati 80%. Jasmani itu cuma 20%. Makanya dalam Indonesia Raya itu disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi nggak cukup fisik saja, tapi jiwanya dulu nih, baru badannya. Karena itu kita minta tegakkan salat dan kebenaran. Yang kedua, tegakkan keadilan. Saya sampaikan, coba Bapak lihat sebagai ketua struktur hukum tertinggi. Jadi dalam hukum itu ada 3 ya. Ada struktur hukum, ada materi hukum, ada budaya hukum. Nah, struktur hukum tertinggi itu Presiden. Di bawah Presiden itu ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ya, ada KPK dan sebagainya itu kan. Nah, itu makanya struktur tertinggi adalah Presiden. Karena itu kalau ada ketidakadilan, maka yang dipersalahkan adalah Presiden. Gitu kan? Karena itu coba Bapak lihat, orang yang menusuk Pak Wiranto dituntut 12 tahun. Sementara yang menyiram muka Novel Baswedan itu dituntut cuma 1 tahun. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan ketidakadilan. Coba Bapak lihat petani yang ada di Poso ditembak dengan tuduhan teroris. Padahal dia petani, dan sekarang baru beberapa waktu yang lalu diakui oleh Kapolda Sulawesi Tengah bahwa itu kesalahan tembak. Coba nyawa ini Pak. Gitu. Begitu pula yang terjadi di UGM, pembubaran acara ilmiah. Nah, nanti pemerintah Bapak dipersalahkan lagi, saya bilang gitu. Jadi tegakkan keadilan. Yang ketiga, ya, pilih orang yang tepat, the right man in the right place. Ya, supaya arah bangsa ini benar gitu. Ya, tidak kemudian mereka salah menggunakan kekuasaan gitu. Kemudian keempat, basmi korupsi sampai seakar-akarnya. Karena masalah kita sekarang ini adalah korupsi yang luar biasa. Ya, sesuai dengan harapan Bapak lah. Kemudian kelima, distribusi kekayaan yang merata. Karena Bapak sendiri bilang masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Saya sampaikan beliau, kalau ada 100 orang kaya, 1 yang muslim, 99 non-muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang non-muslim, 99 muslim. Terjadi gap yang luar biasa. Nah, ini harus segera kita perbaiki keadaan ini. Kemudian kami sarankan kepada Bapak Presiden
untuk membangun pasar-pasar syariah. Ya, saya sampaikan sama beliau, mal-mal itu milik konglomerat, Pak. Tapi kalau pasar-pasar syariah akan melibatkan rakyat semuanya, nih kan. Maka buka pasar-pasar syariah itu. Beliau mendengarkan, beliau mencatat. Bahkan beliau mengatakan, terima kasih Pak Kiai, alhamdulillah. Ya, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Yang jelas kewajiban kita adalah mengingatkan, ya, menasihati. Adapun nanti prakteknya, kelanjutannya, wallahu alam, ya terserah beliau lah. Yang penting kewajiban kami menyampaikan seperti itu. Tanggapan itu memang kondisi ekonomi lah yang ditekankan sama beliau itu, bahwa kita dalam kesulitan, kondisi ekonomi terus menurun. Meskipun begitu, kita tidak lebih buruk dari apa yang dialami oleh Amerika, Eropa dan sebagainya. Tapi saya bilang begini, Pak Presiden, jangan hanya melihat dari sisi ekonomi, lihatlah juga dari sisi tingkat tingginya bunuh diri. Indonesia ini masyarakatnya agamis, beda dengan mereka itu. Bapak kalau lihat data PBB, saya bilang, itu 5 negara besar yang paling tinggi bunuh dirinya. Pertama adalah Swedia, yang kedua itu Jepang, yang ketiga Amerika, yang keempat Korea Selatan, dan yang kelima Perancis. Indonesia tidak termasuk. Dan pemerintah Bapak ini diuntungkan dengan solidaritas umat Islam. Coba lihat tuh masjid-masjid, masyarakat bergerak untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Jadi pemerintah Bapak diuntungkan dengan solidaritas umat Islam. Seperti itu. Ya, ala kulli hal, masukan itu beliau terima, dan beliau menyampaikan kita juga ingin mendengarkan juga masukan-masukan dari ormas-ormas lain, lembaga-lembaga lain. Ya silakan aja, itu bagian daripada aspirasi lah yang kita sampaikan seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi